Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Amo MSC dalam LSM Renungan 1 Menit pada hari puasa yang ke-29. Tentunya semoga Anda tetap semangat dalam berpuasa, berpantang, dalam berdoa dan juga dalam beramal kasih atau bersedekah sebagai jalan yang mengantar kita untuk kembali memperbaiki hubungan kita dalam relasi kita dengan Allah yang terputus akibat dosa. Saudara, pada hari ini kita merenungkan tema mengampuni dosa dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Teks yang biasa kita kenal dengan Yesus yang mengampuni perempuan yang kedapatan berdosa atau berbuat zina yang diperhadapkan kepadanya oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Mereka menangkap basah seorang perempuan yang berzina dan menangkap ini untuk mencobai Yesus supaya bisa mempersalahkan dia. Dasar mereka adalah hukum Musa yang menyatakan bahwa perempuan yang berlaku demikian harus dirajam, dilempari dengan batu. Hanya perempuan, laki-laki tidak mendapat hukuman. Nah, di sini satu cobaan yang membuat Yesus tenang dalam menghadapi situasi ini. Yesus tidak gegabah, tetapi dia dengan tenang dan dengan diam menulis di tanah. Dengan menulis di tanah ini juga sebagai salah satu cara untuk mempertimbangkan. Tetapi hal ini sebetulnya lahir dari Yesus yang punya hati mengampuni. Bukan berarti bahwa Yesus berkompromi dengan orang yang berdosa. Tidak. Melalui pengampunan dan kasih yang diberikan kepada orang yang berdosa dan dengan mengharapkan agar orang yang berdosa itu bertobat, kita membuka ruang untuk keselamatan. Tidak adakah yang menghukum engkau? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Inilah misi Yesus untuk membawa penebusan bagi umat manusia. Penyelamatan bagi umat manusia. Bukan pertama-tama menghukum. Tetapi yang utama adalah kasih. Pada kesempatan lain dikatakan kasih menutup banyak dosa. Kasih dan pengampunan yang kita berikan kepada orang yang berdosa merupakan ungkapan juga kepada kita sekalian untuk senantiasa menghargai perubahan setiap orang untuk menjadi baik. Kadang-kadang kita mencap orang lain yang sudah berdosa itu ketika mereka sudah bertobat karena jatuh dalam dosa yang membuat kita memberikan label kepada mereka sebagai orang yang tidak pantas atau tidak layak. Dengan segala kelemahan dan keterbatasan mereka. Tujuan kita bukan untuk itu. Tujuan kita adalah menghargai orang yang berdosa, memberikan ruang bagi mereka untuk bertobat, mengampuni mereka. Supaya kita juga diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahim, Allah Maha Murah yang memberikan kasih dan kebaikannya kepada orang berdosa untuk bertobat. Kita mensyukuri rahmat pengampunan dari Tuhan terhadap kita manusia yang lemah ini dan sekaligus memohon rahmat untuk senantiasa kuat dalam mengupayakan pembaharuan dalam diri kita, mengupayakan pertobatan dari dalam diri kita supaya kita juga hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Peristiwa perempuan yang berdosa mengajarkan banyak hal bagi kita, setidaknya untuk tidak menghakimi orang yang berdosa, tetapi memberikan ruang bagi mereka untuk bertobat dan juga memberikan kesempatan kepada mereka dari kita juga untuk tetap mengasihi mereka tanpa batas. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau senantiasa mengasihi kami, terutama kami orang yang berdosa ini yang senantiasa berharap pada belas kasih-Mu. Kami mohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami sebagai jalan penebusan bagi kami. Tapi juga berikanlah kami kekuatan untuk bangkit dan bertobat, memperbaharui diri kami.
Kami sadari bahwa kami manusia lemah yang seringkali juga gampang jatuh ke dalam dosa yang sama. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami. Niat kami untuk memperbaharui diri, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar pertobatan kami sungguh membawa perubahan dalam kehidupan kami, dan juga kami dapat dengan senantiasa melalui pertobatan kami menjadi ungkapan syukur atas pengampunan yang Engkau berikan bagi kami. Berikanlah juga kepada kami kekuatan untuk pulih dari sakit penyakit yang kami derita, maupun dari anggota keluarga kami yang sedang sakit. Semoga mereka juga mengalami pemulihan dan kekuatan penyembuhan daripada-Mu. Berkatilah kami juga yang sedang berada dalam kesulitan, dalam berbagai tekanan hidup. Semoga kami berkat kekuatan dan daya yang Kau berikan kepada kami dapat bangkit kembali dan melangkah maju untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah mau kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan komentar, catatan, masukan, silakan dituliskan pada kolom komentar, termasuk juga wujud-wujud doa yang hendak diberikan untuk saya bantu dalam doa-doa saya, silakan juga dituliskan pada kolom komentar channel ini. Saya bantu dalam doa-doa. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini, silakan dibagikan pada saudara-saudara kita yang lain agar juga menjadi berkat bagi mereka. Tetap semangat dalam berpuasa, dalam berpantang, dalam berdoa, dan juga dalam beramal kasih di masa Prapaskah ini. Apalagi kita masuk dalam pekan sengsara ini, semoga niat hati kita dan juga kita juga tetap untuk mengakui dosa-dosa kita dan memohon rahmat pengampunan dari Tuhan melalui sakramen tobat. Tuhan memberkati.